Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semoga dalam keadaan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alangkah lebih baik sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelas pimpin doa. Siap berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Absen dulu ya kehadiran pada hari ini. Regina Hadiro. Dede Hadir. Sanaria Hadir. Aisyah Hadir. Rapi. Sakit. Semoga Rapi cepat sembuh ya, dan dia bisa berkumpul dengan kita melanjutkan pembelajaran. Aura Hadir. Salsa Hadir. Oke. Apakah kalian masih semangat untuk melanjutkan pembelajaran hari ini? Semangat. Agar kalian lebih semangat, Ibu punya ice breaking nih buat kalian. Kira-kira tahu nggak ice breakingnya apa? Enggak. Jadi gini ya cara mainnya. Kalau Ibu bilang 1, kalian jawab woi. Kalau Ibu bilang 2, kalian jawab asik sambil tangannya diginiin, asik gitu. Lalu kalau Ibu bilang 3, kalian jawab ya. Siap ya? Siap. Kita tes dulu nih. 1, Woi. 2, asik. 3, Ea. Oke. Mulai ya. 3, Ea. 2, Asik. 1, Woi. 2, Asik. 3. Ea. Yeay. Semangat ya. Semangat. Ibu ingin nanya nih ke kalian. Kalian masih ingat gak pembelajaran minggu lalu kita belajar tentang apa? Sistem pencernaan. Ya, betul sekali. Apakah di antara kalian ada yang masih ingat pengertian tentang sistem pencernaan? Saya Ibu. Silakan Dede. Sistem pencernaan makanan merupakan proses pencernaan dan penyerapan makanan, disebut juga metabolisme. Oke. Lalu, apakah kalian masih ingat mengenai organ-organ yang berkaitan dengan sistem pencernaan? Saya Ibu. Silakan. 1 rongga mulut, 2 tekak, 3 esofagus, 4 lambung, 5 usus halus, 6 usus besar, 7 rektum, dan 8 anus. Ya, betul. Lalu Ibu ingin bertanya lagi. Organ sistem pencernaan itu salah satunya ada mulut. Siapa yang tahu di dalam mulut itu terjadi proses apa saja? Yaitu proses mekanik dan kimiawi. Oke, bagus. Selanjutnya, di dalam sistem organ pencernaan juga terdapat lambung. Siapa yang tahu mengenai fungsi lambung? Aku Bu. Silakan. Proses terjadinya pencernaan secara mekanik, peristaltik, kimiawi dengan cara bantuan enzim pepsin dan renin. Oke, baik. Ibu punya gambar nih. Coba perhatikan ya. Kelihatan tidak yang di belakang? Kelihatan. Oke, kelihatan ya semuanya. Kira-kira pada hari ini kita akan belajar tentang apa nih? Gangguan sistem pencernaan. Oke, bagus.
Oke, baik ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang gangguan sistem pencernaan pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini ada dua. Yang pertama, melalui metode Match, peserta didik mampu menjelaskan apa saja gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan manusia dengan tepat. Lalu yang kedua, melalui metode ceramah, peserta didik mampu menjelaskan upaya pencegahan gangguan sistem pencernaan. Lanjut ya, kita masuk ke gangguan sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama yaitu ada diare. Lalu yang kedua ada mah atau tukat lambung. Lalu yang ketiga ada kolik. Dan yang keempat ada appendicitis. Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan. Yang di belakang? Kelihatan. Oke, pada hari ini Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Dede kelompok 1, Sanaria kelompok 2, Regina kelompok 3, dan Aisyah kelompok 4. Coba perwakilan kelompoknya ke sini kumpul. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu aturan permainannya. Di sini Ibu mempunyai kartu tentang pertanyaan dan di sini ada jawabannya. Kalian nanti harus menemukan pertanyaan dan jawabannya tersebut, lalu perwakilan kelompok ke depan dan menjelaskan hasil temuannya. Siap? Siap. Semangat? Semangat. Oke, mulai ya. Ada yang susah nggak? Gimana, udah? Udah menemukan pertanyaan dan jawabannya? Udah. Bagus. Sekarang kelompok mana yang mau ke depan akan mendapatkan nilai plus nih? Siapa yang Aku. Silakan Regina. Pertanyaannya diare. Jawabannya merupakan gangguan yang disebabkan infeksi pada kolon. Oke, betul. Silakan duduk. Kelompok mana lagi yang mau ke depan? Saya Ibu. Silakan. Pertanyaannya Mang. Jawabannya peradangan yang terjadi pada dinding lambung. Oke, bagus. Selanjutnya, silakan. Pertanyaannya kolik. Jawabannya nyeri pada perut karena makanan yang mengandung pedas. Oke, selanjutnya kelompok terakhir. Pertanyaannya appendicitis. Jawabannya peradangan pada bagian usus besar, umbai cacing. Oke, bagus ya. Semua kelompok udah ke depan. Gangguan sistem pencernaan yang terjadi pada manusia yang pertama yaitu diare. Kenapa sih bisa terjadi diare? Terjadinya diare karena adanya infeksi di kolon atau usus besar oleh bakteri Escherichia coli. Selain itu, diare juga bisa disebabkan oleh makanan yang terlalu pedas ataupun stres. Mekanisme terjadinya diare yaitu karena kim yang dikeluarkan dari lambung menuju usus halus kemudian ke usus besar terlalu cepat sehingga menyebabkan feses yang dikeluarkan akan encer. Selain itu, diare juga menyebabkan tersumbatnya penyerapan mineral atau air oleh usus besar. Adapun penderita diare semakin lama dibiarkan akan menyebabkan dehidrasi karena kekurangan cairan di dalam tubuh kita. Selanjutnya yang kedua yaitu ada kolik. Apa sih kolik? Kolik merupakan gangguan sistem pencernaan pada manusia yang terjadi di dalam rongga usus, baik di dalam usus besar ataupun usus kecil. Biasanya kolik ini suka menyerang bayi, atau tidak jarang kolik ini juga menyerang dewasa yang disebabkan karena makanan yang dikonsumsi oleh orang dewasa terlalu pedas ataupun mengandung cabai. Lalu lanjut ya, masih semangat? Oke. Lalu yang ketiga yaitu ada mah. Apa sih mah? Mah itu merupakan terjadinya
pengikisan di dinding lambung yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus sp, atau MAH itu terjadinya kenaikan asam lambung yang begitu cepat atau begitu naik sehingga penderitanya akan merasakan sakit yang melilit di dalam lambung ini. Selain itu, tukak juga bisa menyebabkan dinding lambung yang berada di sini menjadi bocor sehingga makanan yang terdapat di dalam lambung akan jatuh ke dalam rongga perut. Selanjutnya, di sini ada apendisitis. Apendisitis juga merupakan gangguan sistem pencernaan yang terjadi pada manusia. Apendisitis ini tepatnya yaitu peradangan yang terjadi pada umbai cacing yang berada di sebelah sini. Jelas gak gambarnya? Jelas. Yang di belakang? Jelas. Oke, jadi sebenarnya umbai cacing ini belum diketahui apa sih fungsinya, buat apa sih fungsi umbai cacing ini belum diketahui. Tetapi penderita apendisitis ini akan menyebabkan nyeri yang begitu sakit di rongga perut sebelah kanan yang mengakibatkan si umbai cacing ini harus dipotong. Diare, kolik, MAH, dan apendisitis merupakan beberapa contoh mengenai gangguan sistem pencernaan pada manusia, dan masih banyak lagi contoh-contoh gangguan sistem pencernaan yang terjadi pada manusia. Sebelum kita melanjutkan materi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Aku, silakan. Apa gejala terjadinya MAH? Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Apa gejalanya apendisitis? Oke, baik. Ibu akan menjawab pertanyaan dari Regina. Gejala-gejala yang terjadi pada saat terjadinya MAH yaitu perut terasa perih, terus terjadinya mual juga, dan perut di sebelah atas akan terasa penuh. Gimana? Ya. Iya. Selanjutnya pertanyaan dari Aisyah, yaitu gejala-gejala tentang apendisitis. Gejala terjadinya apendisitis biasanya di bagian pusat ke kanan lalu ke bawah itu terasa sakit dan hilang selera makan. Gimana? Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu upaya pencegahan gangguan sistem pencernaan. Yang pertama, mengunyah makanan. Yang kedua, memakan makanan berserat. Yang ketiga, meminum air putih. Yang keempat, tidak meminum air dingin. Yang kelima, makan secara teratur. Yang keenam, berolahraga. Dan yang ketujuh, menjaga kebersihan. Yang pertama, mengunyah makanan. Makanan yang masuk ke dalam mulut kita tentunya harus dikunyah, tetapi tidak terlalu lama seperti 33 kali. Namun bisa sampai 9 sampai 12 kali agar makanan yang kita kunyah akan menjadi lembut supaya gampang dicerna oleh lambung, kemudian masuk ke usus halus, lalu ke usus besar. Selanjutnya, makan makanan berserat. Apa saja sih makan makanan berserat? Apa coba? Tumbuhan, buah-buahan. Jadi kita itu harus memakan makanan berserat agar mencegah gangguan sistem pencernaan. Selanjutnya, meminum air putih. Sebaiknya kita harus meminum air putih agar makanan yang masuk ke dalam mulut kita terbantu oleh air putih supaya bisa melanjutkan ke lambung, ke usus halus, dan juga agar terjadinya penyerapan mineral.
Selanjutnya, upaya pencegahan gangguan sistem pencernaan yaitu tidak meminum air dingin. Karena dengan meminum air dingin, pilorus bagian lambung di sini akan menyebabkan rasa sakit. Selain itu juga, lambung itu berfungsi untuk menghangatkan makanan. Dan apabila kita meminum air dingin, makanan yang berada di dalam lambung ini akan menjadi sangat lama. Selain itu, makan secara teratur. Ya, sistem dalam pencernaan kita bekerja secara optimal. Minimal kita itu makan dalam sehari 2 sampai 3 kali. Lalu selanjutnya yang keenam itu ada olahraga. Dengan olahraga ini akan melancarkan sistem pencernaan dan akan menghindarkan kita dari gangguan sistem pencernaan. Selain itu juga olahraga dapat menyehatkan tubuh kita agar lebih fit dan terhindar dari berbagai macam penyakit seperti obesitas. Selain itu menjaga kebersihan. Alangkah baiknya sebelum kita makan kita harus mencuci tangan sebelum makan agar terhindar dari bakteri-bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum kita mengakhirinya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu, sebaiknya kita minum air putih dalam 1 hari itu berapa liter sih, Bu? Oke, bagus pertanyaannya Regina. Jadi sebaiknya kita itu dalam sehari meminum air putih itu sebanyak 1 liter atau setara 8 gelas. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Kalau tidak, Ibu punya soal buat kalian. Harus diisi ya. Tulis nama dan jawabannya. Nama kaliannya tulis dulu sama kelas. Ibu kasih waktu 5 menit, cukup gak? Cukup, Bu. Oke, sok mulai. Kalau ada yang nggak dipahami silakan ditanyakan ya. Udah, coba lihat ya. Baik ya, terima kasih kalian sudah mengisi soalnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, adakah yang ingin menyimpulkan pada hari ini? Saya, Bu. Pada hari ini kesimpulannya tentang gangguan sistem pencernaan dan upaya pencegahan gangguannya. Oke, baik. Ada yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Silakan. Ada juga penyakitnya seperti diare, kolik, mah, dan apendisitis. Oke, baik. Ada yang ingin menambahkan lagi? Saya, Bu. Silakan. Dan ada juga upaya pencegahan gangguan sistem pencernaan. Yang ke-1 mengunyah makanan, kedua makanan berserat, ketiga minum air putih, 4 tidak meminum air dingin. Ada yang ingin menambahkan lagi? Ada, Bu. Silakan. Tadi yang mau nambahin yang itu ya, Bu. Iya. Ada juga makan secara teratur, berolahraga, sama menjaga kebersihan. Oke, baik. Pelajaran hari ini tentang gangguan sistem pencernaan sudah berakhir. Dan jangan lupa ya buat tugas minggu depan yaitu mengenai sistem pencernaan pada hewan. Setiap kelompok yang tadi yang Ibu udah bagi kelompok 1, 2, 3, 4, kalian harus mencari sumber mengenai proses pencernaan yang terjadi pada hewan. Siap? Siap. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelas pimpin doa. Siap, berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.